Hai, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Mochi Hitam. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, aman, dan bahagia. Hari ini aku akan menceritakan kisah tragis yang terjadi pada seorang mama muda di Tapanuli. Kita langsung ke ceritanya aja yuk. Kisah tragis ini terjadi kepada seorang wanita cantik bernama Ayu Lestari berusia 26 tahun. Dia lahir dari keluarga militer. Ayahnya juga seorang tentara yang bertugas di Bandung. Ayu merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Ayu menikah tanggal 29 November 2012 dengan kekasih hatinya yang bernama Praka Martin Priyadinata Chandra, seorang anggota TNI yang bertugas di Kima Korem 023 atau Kawal Samudra Sibolga. Saat itu mereka terpaksa menikah lebih cepat karena Ayu tengah hamil 3 bulan. Martin sendiri memulai karir TNI-nya dengan menjadi prajurit TNI Angkatan Darat melalui secata PK Gelombang 1 tahun 2009 di secata Rindam 1 atau BB Padang Panjang, dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Sursjurta Armet Bandung. Dan setelah selesai, ia ditugaskan di Pusdik Armet Bandung pada tahun 2009 hingga 2013. Pada akhir tahun 2017, Martin pindah tugas ke Kodam 1 BB dan ditempatkan di Korem 023 atau KS. Namun saat itu Ayu serta putrinya tidak turut serta dan mereka pun sering sekali bertengkar. Hingga akhirnya Martin bertemu dan menjalin hubungan terlarang dengan Winda Novianti Simanjuntak yang dikenalnya sejak November 2018 melalui sosial media. Pada bulan Maret 2019, Ayu datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai. Lalu, pada bulan November 2019, Ayu datang kembali ke Sibolga. Kemudian, sebulan kemudian pada bulan Desember 2019, ia kembali lagi ke kota Bandung tempat keluarganya tinggal. Selanjutnya, pada bulan Februari 2020, Martin menjemput anak istrinya ke Bandung untuk dibawa ke Sibolga. Mereka pun tinggal di asrama Aik Habil Sibolga Tapanuli. Semakin lama membina biduk rumah tangga, keharmonisan tidak kunjung membaik. Sang suami Praka Martin merasa Ayu tidak menghargainya sebagai laki-laki. Ketika bertengkar, pertengkaran itu berakhir dengan Ayu melaporkan Martin kepada kesatuan. Hal itu membuat Martin sering dipanggil dan dipenjara, membuat Martin menjadi malu dan sakit hati terhadap Ayu. Suasana di rumah pun menjadi tidak nyaman. Akan tetapi, bukannya memperbaiki hubungan dengan Ayu, Martin malah berselingkuh dengan Winda dan mereka pun berhubungan sudah semakin sangat jauh, sampai-sampai melakukan hubungan yang suami istri lakukan. Hal inilah yang membuat Martin berjanji akan menikahi Winda. Akhirnya, perselingkuhan ini pun diketahui oleh Ayu, dan yang pasti semakin membuat kondisi rumah tangga semakin tidak sehat. Tentu saja Ayu melaporkan hal ini ke Kesatuan TNI kembali, dan ini membuat Martin menjadi cemas. Karena hal itulah membuat Martin menjadi semakin sakit hati dan mulai mempunyai pikiran yang buruk. Dia mengutarakan niat untuk menyingkirkan Ayu pada selingkuhannya mulai bulan Maret 2020. Saat itu Martin berkata kepada Winda, selingkuhannya, bahwa dia sedang mencari orang untuk membantunya membunuh Ayu. Winda sempat bertanya, "Kenapa harus membunuh? Sesakit apakah hatimu, Mas? Apa tidak ada jalan lain? Apa karena perselingkuhan ini semakin sulit?" Begitu ucap Winda. Martin pun menjelaskan perasaan hatinya terhadap Ayu.
Semua yang dia rasakan dia ungkapkan kepada Winda, bahkan tentang keluarga Martin yang sering Ayu ancam saat bertengkar. Juga dia ungkapkan kepada selingkuhannya ini. Hingga akhirnya Winda mengatakan terserah saja. Dan akhirnya dia memutuskan untuk ikut membantu dalam pembunuhan ini. Martin juga memerintahkan Winda agar membantunya mencari orang yang dapat dibayar untuk membunuh Ayu. Winda pun mengiyakan perintah Martin. Pada tanggal 7 April 2020, Martin menghubungi Winda dan bertanya, apakah sudah menemukan orang untuk membunuh? Karena saat itu belum mendapatkan orang, Winda mengatakan tidak. Esoknya, di tanggal 8 April 2020, Martin mengatakan kepada Winda bahwa dia sudah menemukan orang untuk disewa, akan tetapi uangnya tidak cukup untuk membayar. Lalu, tiba-tiba Martin meminta Winda meminjam dulu uang Maria Magdalena Simatupang alias Maria, rekan Winda. Winda pun menemui Maria sekitar sore hari pada tanggal 8 April 2020. Setelah bertemu Maria, Winda langsung mengatakan bahwa Martin membutuhkan uang untuk membereskan istrinya dengan menyuruh orang. Maria yang tahu soal perselingkuhan ini dan rencana mereka berdua mendengarkan dengan seksama. Lalu Winda meminta Martin datang ke kos Maria. Tidak lama kemudian Martin pun datang dan bertemu dengan mereka bertiga. Martin menyampaikan besaran uang yang ingin ia pinjam. Prajurit TNI ini ternyata meminjam uang 10 juta dan Maria tidak memiliki uang sebesar itu. Saat itulah Martin mulai membuat perencanaan kembali dan mengajak dua wanita ini untuk ikut andil dalam rencananya, yaitu rencana untuk melenyapkan Ayu dengan tangan mereka sendiri. Martin pun menjelaskan cara pembunuhan yang terlintas dalam pikirannya. Dia berkata, nanti motifnya kayak pembunuhan begal gitu. Nanti kalian membututi dari belakang kami. Nanti kita pakai alat. Yang membawa sepeda motor Winda Nopianti dengan berboncengan dengan Maria. Nanti yang memegang alat ya kamu Maria. Lalu nanti kita pukul bagian belakang kepala Ayu yang nantinya saya bonceng dengan menggunakan sepeda motor, ujar Martin. Martin juga berkata bahwa dia yang akan menyediakan alatnya dan waktu eksekusi adalah keesokan harinya, hari Kamis tanggal 9 April 2020 tepatnya jam 10 malam. Keesokan harinya pada tanggal 9 April 2020 pukul 11 siang, Martin membeli sebatang besi ulir seukuran 50 meter berdiameter 2 cm seharga 30.000 dari sebuah bengkel bubut di Jalan SD Lase, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas. Sejam kemudian, besi itu disimpannya di rumah temannya yang bernama Antonius Zebua yang berada di Jalan M. Hajarin, Kelurahan Aik Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, tepatnya di dekat SMA Franciscus. Martin kemudian meminta Winda dan Maria mengambil besi itu. Sebelum kemudian bersama-sama mereka menuju lokasi pembunuhan. Sebelum membunuh Ayu, Maria dan Winda sempat makan bersama dan membeli sarung tangan plastik warna coklat di apotek Simpang Sipan Sihaporas. Kemudian pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di hari yang sama, usai meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat eksekusi terhadap Ayu, Maria dan Winda pulang sebentar ke rumah Maria. Di sana, Winda memberi Maria uang 2,5 juta sebagai imbalan karena mau membantu membunuh Ayu. 1 jam kemudian, Winda mengendarai sepeda motor Honda Revo, sedangkan Maria mengendarai sepeda motor Honda Beat BB 5312 MT, mendatangi rumah Antoni Zebua untuk mengambil besi ulir yang dititipkan Martin, dan saat itu yang memberikan besi itu adalah istri Antoni Zebua, yaitu Eva Setiawati Gulo. Selanjutnya dari rumah Antonius, Winda dan Maria berboncengan dengan sepeda motor Winda menuju Jalan Terminal Baru Sipan Sihaporas. Sementara sepeda motor Maria dititipkan di rumah Antonius.
Pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Martin mengajak Ayu untuk berjalan-jalan selagi putri kandungnya tertidur di rumah. Mereka menaiki sepeda motor Honda Vario milik Martin menuju Jalan Terminar Baru. Sebelumnya, Martin sudah memberi arahan kepada Winda dan Samaria untuk segera menuju lokasi eksekusi. Sebelum pergi jalan-jalan dengan Martin, Ayu sempat mengirim pesan WhatsApp kepada tetangganya yang bernama Matilda Lovely Saragih dengan mengatakan, "Kakak, aku berangkat sama Chandra atau Martin. Anak ada di rumah." Tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, aksi pun dimulai. Mereka lalu bertemu dengan Martin yang membonceng istrinya di tengah jalan yang sudah direncanakan tanpa terlihat saling kenal. Selanjutnya, Martin membuntuti motor Winda dan Maria. Sampai di lokasi rencana pembunuhan, Martin menyusul Winda dan Maria. Berikutnya, Winda merapatkan motor dan dengan cepat Maria menghantam kepala belakang Ayu dengan besi. Pukulan itu ternyata membuat motor tersebut oleng dan akhirnya jatuh. "Astagfirullah," ujar Ayu yang saat itu kaget. Lalu Martin dengan kasar melepas jilbab yang dikenakan Ayu, menyeretnya dengan cara menarik rambutnya. Ayu yang masih tersadar mengatakan, "Abang kok tega? Gimana dengan anak kita? Jaga dia ya, Bang." Mendengar kata-kata itu, bukannya tersadar, Martin malah memukul kepala belakang Ayu dengan besi yang dia pegang sebanyak 2 kali. Hal itu membuat Ayu meninggal seketika. Kekejian mereka tidak berakhir sampai di sana. Martin mengambil ponsel Ayu dan memberikannya kepada Maria. Lalu setelah itu, jenazah Ayu sang korban ditinggalkan begitu saja di semak-semak dekat pembuangan sampah. Dan para pembunuh ini pun pulang ke rumah masing-masing. Saat pulang menuju ke rumah, tetangga yang sempat Ayu kirimi pesan WhatsApp melihat Martin pulang seorang diri. Sementara beberapa saat yang lalu, Ayu sempat mengirimi pesan bahwa dia pergi bersama Martin. Tetangganya pun mulai curiga dan bertanya kepada Martin. Martin hanya menjawab dengan santai bahwa istrinya sudah hilang. Melihat keanehan ini, tetangga segera melaporkan kepada Danrem 023 atau KS. Setelah laporan masuk, pihak keamanan langsung mencari keberadaan Ayu. Hingga tanggal 12 April 2020, keluarga tidak juga menemukan kabar tentang Ayu. Sang ayah pun dihubungi oleh TNI dan mengabarkan bahwa putrinya telah hilang. Mendengar hal itu, sang ayah segera menelpon menantunya dan bertanya apa yang sedang terjadi. Martin hanya menjawab bahwa Ayu hilang saat diajak jalan. Merasa ada yang aneh, sang ayah yang sedang bertugas di Bandung segera izin dan terbang menuju ke Tapanuli untuk mencari putri kesayangannya. Hingga 1 bulan kemudian, di tanggal 20 Mei 2020, kabar mengejutkan pun terjadi. Ayu ditemukan. Akan tetapi, sudah dalam keadaan tidak bernyawa, kondisinya pun sudah dalam keadaan hanya tinggal tulang belulang. Bahkan, tulang belulang tersebut sudah mengering dan berserakan. Penyidik auditor militer berhasil menyita 1 helai jilbab warna hitam yang saat itu dipakai korban, 1 pieces baju sweater, 1 kaos, 1 celana jeans, 1 pasang sendal, serta jam tangan milik korban yang ditemukan dari lokasi kejadian pada tanggal 9 April 2020. Sang ayah, meski dengan hati hancur, di lokasi kejadian pun berusaha mencari sisa-sisa tubuh putrinya. Di tempat lain, Praka Martin segera diamankan dan diperiksa. Ketika diinterogasi, pernyataannya pun berubah-ubah. Hal itu membuat polisi yakin bahwa dialah pelakunya. Akhirnya, setelah pemeriksaan yang intens, Martin pun mengakui semua perbuatannya. Dalam persidangan, fakta hukum yang terungkap adalah dakwaan auditor militer yang terbukti melanggar pasal 340 pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Yang memberatkan adalah perbuatan Martin melanggar 8 wajib TNI butir ke-7. Perbuatan Martin merusak citra TNI Angkatan Darat pada umumnya di mata masyarakat, khususnya Korem 023 atau KS.
Dan pada saat melakukan pembunuhan itu, terdakwa melakukan perencanaan pembunuhan terhadap korban secara bersama-sama, serta keluarga korban tidak memaafkan perbuatannya. Yang meringankan hukumannya adalah bahwa Martin belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya. Juga terdakwa mempunyai seorang anak yang masih berusia 7 tahun dan baru saja kehilangan ibunya. Untuk itu, Martin tidak diberi hukuman mati. Akan tetapi, memutuskan Martin diberi pidana pokok, yaitu pidana penjara selama 20 tahun dan pidana tambahan dipecat dari Dinas TNI Angkatan Darat. Hakim berpesan kepada Martin untuk meminta maaf kepada ibu dan anaknya. Sementara Winda dan Maria juga terbukti bersalah. Mereka dijatuhi hukuman 17 tahun penjara. Itulah akhir dari kisah tragis kita hari ini. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah sudah cukup hukuman 20 tahun untuk Martin dan 17 tahun untuk pelakor? Ataukah mereka lebih pantas dihukum mati karena telah merenggut seorang ibu dari anaknya, yang mana saat ayahnya dibebaskan nanti, dia akan berusia 27 tahun. Apakah masih pantas dipanggil ayah setelah sang ayah membunuh sang ibu dengan begitu kejam? Hikmah yang bisa kita ambil adalah alangkah lebih baik jika merasa tidak bahagia dengan pasangan, kita bicarakan secara baik-baik dan diselesaikan dengan baik-baik pula. Karena yang namanya nafsu setan itu hanya membahagiakan sesaat saja, sisanya hanya menyesatkan dan menyengsarakan. Semoga amal ibadah almarhumah Ayu Lestari diterima oleh Allah dan diampuni segala dosanya. Amin. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya teman-teman, tetap waspada dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya sebagai bentuk dukungan untuk aku. Terima kasih untuk semuanya dan bye-bye.